Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati di dalam Tuhan. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan boleh kembali lagi menaungi kehidupan kita, sehingga hari ini kita boleh menikmati hari yang baru. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita akan bersama-sama melakukan berbagai aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita mau mengawalinya dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Di hadapan Allah yang besar kami datang, anak-anak-Mu ya Tuhan, memohon anugerah-Mu bagi setiap kami di dalam kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami sungguh lemah dan kami terbatas. Oleh sebab itu biarlah Roh Kudus-Mu yang akan bekerja di dalam hati kami. Berikan kerendahan hati bagi setiap kami sehingga kebenaran firman-Mu dan apa yang menjadi isi hati Tuhan kami boleh pahami, kami boleh mengerti, dan kami dimampukan untuk kami menghidupinya di dalam kehidupan kami setiap saat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita akan sama-sama merenungkan bagian firman Tuhan dari Efesus pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Namun saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10 saja. Firman Tuhan berkata demikian: sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat yang ke-10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, siapa yang tidak kenal dengan artis yang bernama Agnes Monica? Agnes Monica adalah artis yang sedari kecil sampai sekarang ini begitu eksis. Bahkan Agnes Monica pun juga adalah artis Indonesia yang go internasional. Segudang prestasi sudah dimiliki oleh Agnes Monica. Dan kemudian prestasinya itu membawa dia kepada sebuah moto: Dream, believe, and make it happen. Sebuah moto Bapak Ibu Saudara yang penuh dengan daya juang, semangat untuk tidak berhenti berusaha, mencapai sebuah prestasi dan juga pencapaian diri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pencapaian diri atau sebuah prestasi tentunya bukanlah sesuatu hal yang salah. Tetapi menjadi keliru ketika prestasi dan pencapaian diri itu justru membawa manusia kepada sebuah kesombongan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kesombongan itu membuat manusia merasa diri yang paling hebat, merasa diri yang paling oke, bahkan merasa bahwa segala sesuatu dapat ia lakukan dengan kekuatan dirinya sendiri. Sehingga pada akhirnya sebuah pencapaian diri ataupun prestasi itu akan berakhir kepada sikap yang berfokus kepada diri sendiri. Berbeda dengan prestasi atau dengan pencapaian diri, di dalam iman kekristenan, manusia diselamatkan bukan hasil dari prestasi, bukan hasil dari pencapaian diri, tetapi sesungguhnya adalah karena anugerah Allah. Sehingga segala bentuk pencapaian diri, segala bentuk prestasi, bahkan penghormatan, bahkan penghargaan sesungguhnya tidak bernilai apa-apa di hadapan anugerah Allah. Karena anugerah Allah itu adalah sebuah hadiah yang istimewa yang diberikan kepada orang yang tidak istimewa. Bahkan sang penerima anugerah itu terkesan adalah orang yang jahat, orang yang brengsek, bahkan orang yang tidak berguna. Tetapi kepada orang yang seperti itulah, dan bukan kepada orang yang melakukan perbuatan baik, anugerah itu diberikan. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, anugerah Allah itu diberikan kepada orang yang tidak layak untuk menerimanya. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-9, Paulus mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, kata Paulus, tetapi dikatakan itu adalah pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Dan kemudian Paulus melanjutkan, jangan ada orang yang memegahkan diri. Bapak
Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus menekankan kembali bahwa keselamatan itu diberikan dengan cuma-cuma oleh karena anugerah Allah dan diterima bukan atas dasar jasa manusia, bukan atas usaha manusia. Jika di dalam pandangan dunia atau keyakinan di luar kekristenan yang meyakini bahwa perbuatan baik seseorang dapat membuat dirinya diselamatkan, maka konsekuensinya adalah manusia itu pasti akan merasa berbangga diri. Manusia kemudian pasti akan merasa begitu sombong. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, kesombongan itu sesungguhnya bukan terlihat dari nada bicara yang congkak, atau dari sorotan mata yang antagonis, ataupun bibir yang bergerak bengis. Tetapi kesombongan itu ketika manusia menjadikan hidupnya sebagai sentral di dalam perjalanan hidupnya. Siapa yang menjadi tokoh utama di dalam pentas kehidupan? Adalah aku, dan aku. Maka Allah sang pemberi anugerah itu bukan lagi menjadi yang terutama di dalam hidup ini. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kesombongan akan membawa manusia untuk merasa bahwa apa yang ia miliki adalah karena kekuatannya. Bahkan apa yang ia miliki itu sudah pantas untuk dia miliki. Keberhasilan yang didapat karena saya sudah bekerja keras. Harta kekayaan yang diperoleh karena saya mau bekerja keras yang malam, dan sebagainya dan sebagainya. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia kemudian melupakan dan mengabaikan Allah sang pemberi anugerah itu. Apalagi ketika manusia merasa bahwa keselamatan yang didapatnya adalah hasil usaha dan kerja kerasnya. Maka yang terjadi adalah ketika manusia itu menjalani hidupnya, dia akan menjalani hidupnya dengan sesuka hatinya, bukan dengan kehendak Allah. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, berbeda dalam halnya ketika kita belajar, ketika kita melihat di dalam iman kekristenan, di mana manusia yang berdosa tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Bahkan manusia itu berada di dalam ambang kematian kekal. Tetapi justru di dalam kondisi inilah Allah menyatakan anugerahnya melalui anaknya Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, untuk menunjukkan kepada manusia yang berdosa itu bahwa dengan kekuatan dirinya sendiri, bahwa dengan usahanya sendiri, ia tidak mungkin dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia sangat lemah, manusia sangat tidak berdaya, dan hanya oleh anugerah Allah manusia itu diselamatkan melalui iman. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus menegaskan bahwa jangan ada orang yang memegahkan diri atas karya keselamatan yang Allah berikan di dalam kehidupannya. Sikap tidak memegahkan diri ini Bapak Ibu Saudara sekalian menunjukkan bahwa jangan sampai manusia itu merasa hebat dengan apa yang telah diterimanya dari Allah, tetapi sebaliknya menghayati bahwa dirinya yang tidak layak itu tetapi dikasihani oleh Allah. Oleh sebab itu, keselamatan itu sekali lagi adalah anugerah. Bahkan hidup yang bisa kita jalani sampai hari ini pun juga adalah anugerah dari Allah. Sehingga atas dasar kesadaran inilah, maka orang percaya yang sudah diselamatkan seharusnya hidup bagi Allah, seharusnya hidup untuk memuliakan Allah yang telah membebaskannya dari kuasa dosa, dari belenggu dosa itu. Sehingga di dalam rencana keselamatan Allah, Allah merindukan, Allah menginginkan supaya manusia ciptaannya itu bisa hidup sesuai dengan rancangan Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Dalam ayat yang ke-10 Paulus berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, artinya
Allah sungguh merindukan kita sebagai orang percaya, melakukan kehendak-Nya, melakukan pekerjaan yang baik, memuliakan Dia di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Menanggalkan kehidupan manusia kita yang lama dan kemudian mengenakan manusia kita yang baru yang telah dipulihkan di dalam Dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, anugerah Allah dan kemurahan hati Allah itu bukan membuat kita hidup seenaknya, bukan membuat kita hidup dengan sesuka hati kita, tetapi sesungguhnya itu semua mendorong kita untuk hidup seperti dengan apa yang Tuhan mau, hidup di dalam rancangannya, hidup di dalam kehendak-Nya. Sehingga semuanya itu, segala kasih karunia Allah, kebaikan Allah, kemurahan Allah, seharusnya membuat kita takjub, seharusnya membuat kita kagum, yang juga kemudian membawa kita untuk hidup menurut kehendak Allah, untuk hidup hormat, tunduk, dan taat kepada kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, sudahkah kita memberikan hidup kita yang terbaik? Sudahkah kita memberikan hidup kita yang memuliakan Dia di dalam setiap hari-hari yang kita lalui? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Kami menyadari bahwa kami manusia yang tidak layak untuk menerima akan kasih karunia Allah itu. Tetapi karena Allah mengasihani kami, Engkau menyatakan anugerah-Mu itu bagi kehidupan kami. Tolong kami Tuhan supaya anugerah-Mu itu boleh terus mendorong kami untuk kami mau kagum kepada Tuhan, mau taat kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan, dan terus memberikan hidup kami yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.